Bapak Uskup Ignatius Suharyo mengizinkan umat yang berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun untuk mengambil atau membawa sakramen Maha Kudus bagi anggota keluarga yang tidak bisa pergi ke gereja pada hari Minggu karena protokol kesehatan. Namun fakta menunjukkan bahwa ada umat yang tidak mau mengambilkan sakramen Maha Kudus dari gereja untuk anggota keluarganya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari mengawali hari baru ini, kita mempersiapkan diri dengan memohon kerahiman Allah agar Ekaristi yang adalah sumber dan puncak hidup gereja sungguh-sungguh mengalirkan daya kekuatan baru untuk kehidupan kita hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Nama-Mu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia, melayani dan berkorban bagi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan,
Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu poin yang masih saya ingat dan untuk direnungkan dari webinar tentang Ekaristi hari Minggu malam kemarin
yang disampaikan oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo ialah ini, bahwa gereja yang bersumber dan berpuncak pada Ekaristi harus menggerakkan para anggota gereja untuk hadir sebagai gereja yang melayani, bukan sebagai yang menguasai, karena haus kuasa atau jabatan. Gereja hadir sebagai gereja yang melayani, mendapatkan teladan agung dari Yesus sendiri, Yesus Sang Guru. Dalam Injil hari ini Yesus katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak berbicara tentang orang lain. Dia memperkenalkan jati dirinya sebagai pelayan dan korban. Karena pelayan yang sejati menuntut pengorbanan dari dirinya. Sikap dan semangat Yesus inilah yang harus menginspirasi setiap orang yang mengikut Yesus menjadi pelayan bagi sesama, dan untuk itu harus rela berkorban. Apa relevansinya dalam kehidupan kita, saudara? Misalnya ini, selama masa pandemi COVID-19, Bapak Uskup Ignatius Suharyo mengizinkan umat yang berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun untuk mengambil atau membawa SMK, Sakramen Maha Kudus, bagi anggota keluarga yang tidak bisa pergi ke gereja pada hari Minggu karena prokes, protokol kesehatan. Namun fakta menunjukkan bahwa ada umat yang tidak mau mengambilkan sakramen Maha Kudus dari gereja untuk anggota keluarganya. Hari ini Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagaimana mau menjadi besar di antara anggota keluarga di mata Tuhan kalau tidak mau menjadi pelayan bagi anggota keluarga yang dalam hal ini tidak mau membawakan sakramen Maha Kudus bagi anggota keluarga yang tidak bisa pergi ke gereja? Bukankah hanya dengan terlibat dalam pelayanan orang dapat menjadi berkat bagi orang lain? Bukankah keluarga adalah sekolah pelayanan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai murid-murid Yesus belajar terus-menerus dari Yesus Sang Guru yang datang bukan untuk untuk dilayani, tetapi untuk menjadi pelayan.
dan menjadi korban bagi orang lain. Rela berkorban bagi orang lain. Semoga semangat Yesus yang kita sadari, kita renungkan pada masa Prapaskah ini membentuk setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayan dan pembagi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, semoga sakramen cinta kasih yang Kau anugerahkan sebagai jaminan hidup abadi ini menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi kami, juga menjadi sumber dan puncak pelayanan hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan segenap anggota keluarga, serta segala aktivitas, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pembuka seluruh aktivitas kita hari ini sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.